My name is Nabil from grade 6 Baghdad. We are students from SDIT Said Naum. Wow. Very good. Sasam, salah ini. Yang mana satunya? Oke. Very good. What's your name? Nabil. Nabil. Tar dulu. Nggak boleh ngomong sebelum pakai bahasa Inggris. Perkenalan dulu sebelumnya. Ayo, dari siapa dulu? Saya. Dari Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, Woi. Oh, ini biasa bawa pesawat, Bu. my name Muhammad Nur Maulana. Oh. Where you from? Makassar? Oh, iya. Where you live right now? Apa sih? Sit down please. Sit down please. Thank you very much. Insyaallah. Di sana ya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong? Masya Allah. Dan alhamdulillah. Buat semuanya terima kasih banyak. Assalamualaikum buat yang di rumah. Ya senang banget yang baru bergabung hari ini. Hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah tidak ada anak yang nakal. Dan sekarang kita sedang berada di daerah atau di SDIT Said Naum Tanah Abang. Yeay. Oke, Masya Allah buat jamaah Islam itu indah. Buat semuanya yang di rumah juga yang lagi menyaksikan. Alhamdulillah senang banget kita di sini bareng adik-adik kita, anak-anak kita semuanya, dan juga ada ibu-ibunya juga yang hadir di sini, dan juga jamaah yang ada di rumah. Kita belajar bagaimana caranya mendidik anak menjadi orang yang hebat. Nah sekarang banyak dari orang tua yang kalau marahin anaknya gimana, Bu? Dasar bandel gitu ya, Bu ya? Ustaz Syam, mohon izin Ustaz Syam. Oh, siap. Seharusnya bagaimana kita memarahi anak nih? Karena rata-rata kebanyakan orang tua, mohon maaf mungkin termasuk kita yang sedang berdiri di sini, yang di rumah lagi penonton, kadang-kadang suka bilang anak kita tuh bandel. Dan saya pernah dengar, jangan sembarangan ngomong, mulut orang tua itu doa. Apa yang diucapkan orang tua itu benar-benar jadi doa. Kalau orang tuanya ngomong gitu terus akan jadi bandel anaknya. Emang seperti itu Ustaz Syam? Baik. Mohon izin penjelasannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Adik-adik, siapa yang seneng kalau dikatain bandel? Kok angkat tangan? Siapa yang seneng kalau dikatain malas? Kok angkat tangan? Enggak. Dia enggak. Enggak, cuma keceplosan Ustaz. Artinya sering dikatain malas ya? Subhanallah. Jamaah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua umatnya bahwasanya kullu kalam ad-du'a, setiap perkataan atau kalimat bisa jadi menjadi doa. Berhati-hatilah terhadap ucapan. Kalau bahasa Inggrisnya karena tadi anak-anak itu watch. Jadi beda watch, beda see, beda look. Kalau watch unzur, kalau see basar. Jadi beda. Perhatikan, artinya perhatikan ucapan. Kenapa? Karena bisa saja ketika kita mengucapkan, pada saat itu malaikat sedang lewat dan malaikat mengaminkan apa yang kita ucapkan. Suatu ketika di sebuah daerah di Saudi Arabia, Masya Allah, kampungnya Mayar, ada seorang anak yang sedang bermain. Ketika dia sedang bermain, ternyata ibundanya sedang memasak. Ketika ibundanya sedang memasak, ternyata masakan ini adalah untuk tamu-tamu yang akan datang. Ketika sedang ibunya memasak, anak ini sedang bermain, lalu tiba-tiba anak tersebut lewat di dekat masakan ibunya, lalu dia mengambil pasir dan dia masukin ke dalam panci ibunya. Kira-kira Bu, kalau anak ibu gitu diapain Bu? Wah sadis ya ibu-ibu di sini. Ibu sedang masak, ada tamu kerajaan yang mau datang ke rumahnya. Tiba-tiba anaknya ngambil pasir, dimasukin pasir ke dalam masakannya. Subhanallah. Lalu ibu itu pun marah, tapi lihat cara marahnya. Marah boleh, kesal boleh, tapi lihat ucapan yang keluar dari mulutnya. Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, ta'al, sini kau Abdurrahman. Sini kau, keluar kau dari rumah ini sampai kau menjadi imam Masjidil Haram. Subhanallah. Dan ternyata kisah ini dimuat dalam majalah, yakni kisah hidupnya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Gara-gara pernah masukin pasir ke dalam masakan ibunya, dia jadi imam besar di Masjidil Haram.
Jadi pulang dari sini anak-anak ambil pasir. Oh enggak gitu. Oh enggak gitu ya konsepnya. Artinya apa? Ternyata saat marah pun mesti yang keluar adalah kalimah positif. Karena bisa saja malaikat sedang lewat di sana, subhanallah. Karena Allah Subhanahu wa taala aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher seseorang. Sayyidina Umar bin Khattab kenal Bu? Kenalan di mana Ibu? Follow-followan. Sayyidina Umar bin Khattab itu terkenal berwibawa, garang gitu ya, apalagi terhadap keluarganya. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab ketika marah kepada anaknya? Dia dapati anaknya sedang nongkrong di dekat penjual minyak rambut. Lalu ternyata anak tersebut ketika botolnya dipindahin, kan orang mau beli botol gede dipindahin botol kecil, sisa-sisanya dia masukin jarinya, dia pasang di kepalanya, dia pasang di rambutnya, pulang rambutnya kelimis kayak Cristiano Ronaldo. Wih, CR7 nih bos. Pulang-pulang ketemu bapaknya, ketemu Sayyidina Umar bin Khattab. Apakah Umar bin Khattab marah? Bagaimana cara marahnya? Cara marahnya luar biasa. Ambil gunting, dia botakin anaknya. Kenapa? Dia khawatir itu daripada yang haram. Khawatir karena itu adalah syubhat. Begitu pula kepada istrinya. Istrinya pernah membagikan minyak wangi. Kalau bagi-bagi minyak wangi, ada yang netes-netes, disapuin ke bajunya, disapuin ke bajunya. Apa yang terjadi ketika pulang? Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, jangan pernah kau pakai baju ini lagi. Karena saya khawatir ada yang syubhat di antara baju tersebut. Subhanallah. Jadi marahnya bukan ucapan, tapi dengan tindakan. Berhati-hati dengan ucapan. Jadi ucapan juga seandainya memang orang yang namanya marah ya kan, itu kan udah apa ya, lumrah orang bilang marah. Iya, cuma kata-kata ini yang perlu kita jaga. Disaring. Masya Allah. Terima kasih banyak Siap, Ustadz Mas Syam. Fadli. Jadi buat ibu semuanya semarah apapun ya Bu ya, tetap marahnya sambil mendoakan anak. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih, Masya Allah luar biasa. Nah kalau seandainya anak-anak ibu lagi nakal dimarahin, lagi pinter dikasih hadiah, bagaimana? Coba Ustadz Maulana mohon izin. Kalau seandainya anak nakal sebagai orang tua, apakah kita perlu memberikan hukuman kepada atau punishment? Mohon izin, ini kan pakai bahasa Inggris. Sekarang tahu saya pakai bahasa Inggris. Oh baik, ya Allah. Silakan Ustadz. Sampai besok baru selesai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Membicarakan tentang boleh nggak memukul anak? Jawabannya tidak boleh. Tapi ada catatan. Dengarkan. Saya mau nanya, anak punya telinga enggak? Punya akal enggak? Mohon maaf, binatang itu tidak punya akal. Yang ada otak tapi tidak punya akal. Makanya kalau binatang itu dipukul, tapi manusia itu punya akal. Jadi tidak benar anak itu dipukul. Siapa yang memukul anak? Saya laporkan ke Kak Seto. Dengerin. Tidak boleh memarahi anak. Kapan anak dimarahi? Yang rusak otaknya. Tidak boleh anak dipukul. Yang sakit bukan badannya, tapi yang sakit hatinya. Makanya saya punya anak 4. Tidak ada anak saya yang saya marahin, saya pukul. Tidak ada. Sampai detik ini. Alhamdulillah. Tapi kalau mau dipukul, gimana caranya? Ini. Coba panggil yang gede ini. Ini agak empuk ini buat contoh. Wah ini kalau ngebanting nih. Agak empuk. Awas. Jangan sembarangan pukul. Ya. Nanti bapak yang terbanting. Ya. Anak-anakku sekalian, ibu-ibu yang di rumah termasuk, ingat posisi badan anak. Nah kalau dia harus dipukul, ini terakhir diingetin, disadarkan, ndak mau dengar. Kalau begitu, yang boleh dipukul di sini. Dari sini ke sini, ini dari kepala haram dipukul. Haram.
haram. Haram, haram. Di depan haram. 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 Jadi yang boleh dipukul bagian belakang. Carilah yang paling empuk. Yang boleh dipukul belakang, cari yang paling empuk. Yang paling empuk. Dan cara memukulnya, mohon izin, ini tangan harus tidak boleh Nempel. diangkat, harus Menempel. nempel. Jadi cara memukulnya dari mana? Tidak boleh diangkat. Kalaupun memukul anak, hanya sebagai peringatan untuk menyadarkan atas kesalahan. Kalaupun harus memukul anak sebagai pembelajaran. Iya, iya, iya. Kalau itu ada 3. Makasih banyak. Makasih. Namanya siapa sayang? Namanya siapa? Alvis. Alvis. Wah, bersaudara dengan Elvis. Wah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan nih sama jamaah yang ada di sini. Mau nanya sama guru-guru kita boleh. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita kasih kesempatan sama jamaah yang mau nanya, angkat tangan dulu mana? Ayo, sebentar. Sebentar. Ada sudah mengangkat dengkulnya di belakang. Lah, Bapak. Iya. Pak, sini Pak, boleh maju Pak. Ya Allah. Kenapa mirip Padli? ya? Kenapa Padli panggil kembaran saya? Dan Tapi- dia lebih ganteng dan pecinya lebih bagus. Oh iya. Tapi ini Ustadz, Ya. waktu pergi haji yang ini 2015. Oh. Sekarang kan udah dicukur. Iya. Bapak boleh kasih pinjam Oh, iya. selendangnya? Selendangnya? Iya, oke. Lila, oke. Baru boleh nanya. Perkenalan dulu Pak, izin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasuha atau dipanggil Pak Anas biasanya di sekolah. Pak dipanggilnya panas. Panas. Bukan. Bukan itu. Bukan itu. Panas. Pak Anas. Ya. Silakan Pak Anas lanjut. Iya, mau bertanya. Iya, silakan. Kepada Ustadz Syam ya. Oh Ustaz. Siap. Iya. Ya Ustadz, kita kan sebagai guru nih Ustadz di sekolah. Iya. Tentunya kita dalam mengajar, kita menghadapi banyak tingkah laku siswa Ustadz. Ya terutama yang susah diatur lah gitu Ustadz ya. Nah sementara zaman terdahulu kita cara mengajarnya itu mungkin kalau dengan kekerasan tidak beresiko kepada hukum. Namun zaman sekarang kan kalau kita pakai kekerasan kan mungkin resiko dengan hukum. Terus bagaimana sikap kita agar selalu sabar menghadapi anak-anak tersebut? Karena masalah zaman sekarang ini apapun dilakukan guru juga bisa jadi salah. Apalagi kalau sampai pakai tangan. Tadi bilang, maaf Pak keringetan. Boleh pinjam ini kan mumpung lagi dipakai. Dijawab. Mungkin Ustadz Nasuha lebih mengetahui dan para guru lebih mengetahui daripada kami yang belum punya anak yang sudah usia SD, masih usia 6 bulan. Maka tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, kalau bicara sabar, an-nafsu markabun walijamuhu as-sabr. Memang manusia itu adalah kendaraan dan setirnya adalah kesabaran. Semua yang mengendalikan kita itu adalah kesabaran. Keberhasilan seseorang tergantung dari kesabarannya. Jadi subhanallah, sabar itu bukan berarti nggak pernah ngejewer, nggak pernah ngingetin, nggak pernah negor. Sabar itu adalah ketika udah negor masih diulangi, negor lagi. Itu adalah sabar, tidak pernah menyerah. Subhanallah. Jadi sabar itu bukan berarti diam. Bagaimana caranya? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Memang dalam Al-Quran 3 kali Allah katakan isbiru, sabiru, rabitu. Isbiru, sabiru, rabitu. Jadi sabar tuh mesti berulang-ulang Ustaz. Jadi ketika kita sudah mulai
wah nggak bisa sabar lagi, tambahin lagi sabarnya, nggak bisa sabar lagi, tambahin lagi sabarnya, karena mesti kesabaran itu berulang-ulang hingga mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah urusan hasilnya urusan Allah Subhanahu Wa Masya Taala. Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syam. Fadli. Ya, kita kasih kesempatan lagi, yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya yo. Tadi Pak Guru, ibu-ibu, apa anak cowok, apa murid, anak cewek dulu kali ya, boleh ya? Assalamualaikum Ustazah, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Ustazahnya ini. ustazahnya lebih dulu. Ini Ustadz Iya. ya. Iya. Mau nanya, kadang kalau orang tua marah sampai bilang yang nggak baik, misalnya bilang anak nakal, terus gimana sikap kita sebagai anak agar sabar menghadapi perkataan orang tua yang seperti itu? Oke, nah Pertanyaannya pas tadi banget. namanya siapa? Pas, namanya siapa sih? Jihana Ramadhani. Tepuk tangan dulu dong buat Jihan dan juga Sawah. Boleh duduk Jihan, silakan. Ustaz Zalulung, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Ustadz, guru-guru dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya. Pertanyaan tadi dari Ananda tercinta, gimana sih ngadepin orang tua yang suka ngata-ngatain? Kalau tadi kan orang tua ngadepin anak. Sekarang kalau kita sebagai anak ngadepin orang tua bagaimana? Kita jawab dibilang ngelawan, kagak dijawab tapinya ngeselin. Yang pertama, doakan orang tua kita. Karena kenapa? Mungkin orang tua kita pada saat itu lagi bad mood. Mungkin orang tua kita lagi sedih, nggak bisa marah sama bapaknya, nggak bisa marah sama lakinya, anak jadi sasaran. Ada begitu? Karena kalau kita marah sama suami tadi bilang istri durhaka, selalu seperti itu, ya kan? Yang pertama doakan orang tua kita, Robbik firli wali walidaya warahmuma kama robayani sogiro. Ingat, bilang sama mama, kalau mama marahnya udah reda ngomong, jangan didiemin. Namanya orang tua pun bisa punya salah. Tadi ya Umi dengar tuh bahwasannya kita ini adalah menikah dengan seorang laki-laki manusia biasa. Dia juga melihat kita sebagai manusia biasa, bukan malaikat. Do you understand? Jadi kita juga harus mengerti bahwa kita punya kekurangan, suami kita juga punya kekurangan, anak juga punya kekurangan. Maka seorang anak bilang sama orang tuanya, kalau udah adem, ya enggak, ngomong, "Mah, waktu aku kemarin yang namanya sekolah, kata guru aku nih di Said Naum, SDIT, SMPIT ya, kata guru aku apa? Di dalam Al-Quran dinyatakan apa? Wala talmizu anfusakum. Jangankan ngatain anak mah, jangankan ngatain yang namanya orang lain, sendiri aja jangan dikatain. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu ngatain diri kamu sendiri. Oh aku begini, aku nakal, aku memang seperti ini. Jangan, apalagi kita ngatain orang lain. Jadi yang pertama ya kita doain. Yang kedua kita tanya kenapa. Yang ketiga sabar itu jangan dibales. Orang tua mau ngomong apapun ntar juga yang namanya ngomong pagi siang kita disediain makanan ya gak sih. Aku mau nanya sama bunda. Pagi-pagi marah nih. Kan udah mama bilangin kalau mau sekolah itu dari malam siapin kaos kaki buku segala macam. Kenapa kamu juga sekarang berantakan begini? Gimana sih? Tapi ibu ikut nyari kan. Di mana kamu kaos kakinya? Di mana? Di mana? Tapi marah. Kamu tuh yang kalau mama bilangin kan marah tuh kesel. Akhirnya dia sekolah. Siang-siang ibu masak. Buat siapa? Buat siapa? Anak. Buat anak. Bener. Biar kata marah mulutnya, Bener. tangan tetap terampil. Bener. Jadi sebenarnya yang namanya anak-anak ini kalau dimarahin sama orang tuanya, anak-anak ini gak boleh baperan. Berarti tandanya orang tuanya sayang. Kalau anaknya salah gak dimarahin sama orang tuanya, didiemin, berarti ntar anaknya makin gak bener. Mana makin enak. salah kan gitu ya. Betul. Jadi sebagai orang tua juga kalau marahin sama anak ini mungkin juga harus Jangan ingat-ingat sembarangan ya. Kata-katanya juga perlu ngomongnya, dijaga. kata-kata Dan yang sebagai baik. anak juga harus pas nih. Pada saat dimana orang tua harus didengerin. Apapun yang dikatakan orang tua itu loh pasti untuk kebaikan Untuk anak-anak. kebaikan. Masya Allah. Amin. Gitu ya bunda ya. Iya jadi kalau yang namanya kita emak-emak nih marah-marah, kalimat thayyibah pun tetap pakai dengan ngegas. Astagfirullahalazim. Udah astagfirullahalazim. Ya juga gampang gitu ya. Makasih banyak tepuk tangan dong buat Ustazah Lulung. Masya Allah luar biasa. Ini luar biasa dari tadi Ustazah Lulung lagi tausiah. Sebelah sini gosip aja. Bu kalau gosip ajak-ajak. Coba sini sebentar bu bertiga ini dari tadi. Coba boleh maju ke depan. Ya ampun, maju aja bu sini bu, coba bu kita pengen tahu apa sih yang digosipin sih? sama mereka. Sini. Maju, sini bu, Dasar. nggak apa bu, maju ke depan aja. Mentang-mentang ibu tinggal sekolahnya dekat Iya. Tanah Abang. Oh kerudung seragam ya jadinya ya. Coba kita tanya dulu, sini coba.
Ibu, izin. Ibu lagi pada ngomongin apa sih kalau boleh tahu? Itu loh Mas Fadli, ada anak situ tuh. Anak mana? Itu tuh, yang itu tuh. Yang mana yang ini? Iya, terus? Nih, setahu saya nih Pak, Mas. Kalau anak nakal itu ya, biasanya nggak jauh dari orang tuanya tuh dulu pastinya nakal. Otomatis tuh, Mas. Ibu jangan tanya saya kalau mas kayak gitu. Saya juga nggak bisa jawab. Gimana kalau kita jawab setelah yang satu ini? Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah!